Mungkin dari sini ada tambahan, ada tambahan kesaksian. Monggo Hehe, silakan. sorry. Ya, aku sorry ya nggak on cam ya. Hari ini aku on cam di tempat lain. Uh, Thank you Kak Bertus. Ini sangat sangat saya pun juga sangat setuju gitu ya. Tapi dalam hal ini aku menambahkan sedikit mungkin teori atau sebuah situasi mengenai luka batin. Manusia itu kan pada dasarnya emang rentan ya oleh sakit hati atau luka batin. Misalkan pada masa kecil kita sering diragukan orang tua sering membuli kita, atau bahkan mungkin secara keras kita nggak punya orang tua sehingga apa ya, hidup kita terus dituntut gimana sih cara aku bisa hidup untuk diri sendiri. Nah, frase luka batin itu yang semestinya pertama-tama kita harus overcome dulu. Maka tidak heran jika ada frase-frase mengenai selesai dengan diri sendiri, itu sebenarnya tolak ukur dari selesainya luka batin. Nah, salah satu cara untuk mengenali kita sudah selesai atau tidak mengenali luka batin itu adalah ternyata pelayanan. Kalau kita melayani untuk dilihat, kalau kita ingin mendapatkan nama dan pengakuan, gila hormat, itu adalah salah satu tolak ukur luka batin gitu. Ketika aku melihat Kak Bertus dan Kak Yusni itu sangat luar biasa. Terutama Kak Bertus ya, masih muda, umurnya 20 kira 5 6 25 tahun. Ya, Tapi saya begitulah. pikir sudah selesai gitu loh dengan luka batin. Tidak memikirkan kesuksesan diri. Saya sudah tahu apa yang saya suka, apa yang saya tidak suka. Saya tahu yang saya pedulikan dalam kehidupan ini. Bahkan saya sendiri pun masih mencari bentuk gitu ya mengenai pelayanan saya. Karena pelayanan itu masih kemana-mana, masih belum fokus gitu loh kasarnya. Pemahaman ketika kita mengatakan Tuhan itu baik, itu kan gampang banget gak sih sebenarnya? Ya Tuhan itu baik, hakikatnya pun juga baik. Tapi seberapa iman kita sih mengatakan Tuhan itu baik? Kadangkali pengalaman-pengalaman kita yang menyedihkan, trauma di masa lalu itu tidak sampai pada pengalaman iman. Sehingga yang namanya luka batin itu hanya akan seolah-olah menjadi benci dalam hati gitu loh, yang suatu ketika bisa meledak. Nah, ini sebenarnya keprihatinan saya juga dan menjadi motivasi gitu ya ketika saya mau jadi pastor. Contohnya kalau ada orang pelayanan tuh gini, pernah nggak sih kita ketemu orang di gereja gitu kan? Biasanya ada teman, ada beberapa orang yang dia tuh ingin bukan dikenal Romo, dikenal pastor. Dia bahkan membanggakan ke umat lain. Itu Romo itu inget loh sama aku karena aku aktif gitu misalkan jadi pelayan, missioner ataupun choir. Nah, tapi benar nggak sih itu yang dicari dalam pelayanan? Nah, saya pun juga bertanya bahwa ketika dulu saya sering jadi misioner, saya terkenal gitu kan. Pastor tuh muji-muji saya di depan para umat. Itu loh, kamu anak kecil tuh jadi kayak si Leo itu tiap pagi misioner gitu. Tapi saya pun menyadari bahwa kekeringan rohani saya dimulai sejak saat itu. Ketika saya sudah mengalami ini di gereja, apalagi sih yang benar saya cari? Dan kemudian saya meninggalkan gereja, agama, bahkan tentang ketuhanan itu sendiri. Saya banyak baca filsafat dan saya semakin menemukan bahwa Tuhan itulah mati itu ya, seperti kata Nietzsche. Tapi pada akhirnya di tahun 2019 gitu ya, ketika saya menyadari bahwa saya kurang berdoa, itu pun yang menjadi awal motivasi saya masuk Hope gitu kan. Waktu itu saya chat dengan sadar Kak Bertus, Kak saya butuh tempat berdoa. Tapi saya memang bukan orang karismatik gitu kan. Aku pun mengakui bahwa saya itu bukan orang karismatik. Tapi saya menikmati gitu, berdoa dalam apa ya, dalam euforia atau dalam apa sih namanya, ya gitulah pokoknya yang berbeda dengan Ignatian yang banyak diemnya, banyak kontemplasi. Tapi itu sarana saya untuk berdoa, baca kitab suci, pelayanan dan berkomunitas. Saya nggak ada itu semua gitu loh. Nah, jadi
ketika saya masuk Hope pun banyak orang yang mempertanyakan saya, banyak orang yang kemudian Leo ini kenapa jadi begini gitu kan, emang harusnya gimana gitu. Dan saya pun mencapai satu pemahaman bahwa tidak peduli bagaimana dunia ini membenci kita, sebagaimana kita seharusnya anak Allah, karena mereka artinya dunia itu sudah lebih dulu membenci Tuhan gitu kan. Kita tuh dituntut untuk tidak menjadi bagian dari dunia ini. Dalam menghadapi panggilan saya gitu ya sebagai seorang pastor, mungkin teman-teman panggilan tuh gimana sih rasanya? Seperti orang jatuh cinta. Seperti orang jatuh cinta gitu. Beneran? Ya saya pun juga pernah jatuh cinta sama orang gitu ya waktu SMA. Tapi dalam arti tertentu memang panggilan ini tuh nggak pernah bisa dilupakan gitu loh. Nggak pernah bisa ditinggalkan gitu. Walaupun dihina-hina sama orang gitu, kenapa sih kamu pinter S2 gitu kan, mau masuk Yesuit, berapa banyak duit yang kamu punya, kamu nggak melihat investasi orang tuamu gitu. Astagfirullah, ya Allah, nah gini banget sih gitu kan. Tapi lebih baik jadi orang bodoh atau orang pinter sih? Kalau aku sih lebih baik jadi orang bodoh, seperti kata seperti Petrus dan lain-lain sebagai nelayan gitu kan. Sebab Tuhan Yesus akan langsung tunjukkan gitu loh. Ini yang harus kamu cari daripada menjadi penatua dan ahli Taurat, harus pakai perumpamaan muter-muter, masih nggak percaya pula, ya Allah. Saya rasa itu. Jadi mengenai selesai dengan diri sendiri, mengenai luka batin, itulah yang mestinya kita overcome. Jangan sampai kita di pelayanan adalah mencari keuntungan diri. Saya rasa itu ya. Terima kasih. Luar biasa, Leo. Dahsyat. Ya, puji Tuhan ya. Puji Tuhan. Perjalanan saya pun juga masih panjang, masih sangat panjang. Jadi belum bisa dinilai. Sekalipun memang Paulus bilang kita harus jadi teladan ya. Ya berusaha, saya juga berusaha jadi teladan. Tapi memang perjalananku masih sangat panjang. Semoga kita sama-sama dapat menuntaskan semuanya sampai akhir ya. Ketika Tuhan datangi kita, Tuhan dapati iman di bumi, khususnya di dalam diri kita. Luar biasa Leo. Memang panggilan itu menggema dengan sangat kencang memang Leo ya. Memang panggilan itu menggema dengan sangat kencang gitu. Bahkan kalau aku boleh sharing sedikit pun, ini juga dulu pernah aku sharingkan gitu ya. Dulu sebelum menikah pun juga tahun 2000 berapa ya? 2015 mungkin atau 2014 kayaknya. Ada keinginan juga pengen jadi pastor. Aku sampai saat ini belum bisa menyimpulkan ini keinginanku atau panggilan dari Tuhan. Itu aku juga sampai sekarang belum bisa menyimpulkan itu. Belum bisa memberikan jawaban terhadap hal tersebut. Tapi waktu tahun 2014 ada keinginan untuk jadi pastor memang. Gitu. Dan kalau ditanya sekarang, bahkan ditanya, Bert, kamu masih mau jadi pastor nggak? Masih. Aku akan jawab masih, ya. Masih. Gitu. Dan kalau berdasarkan hukum gereja kan juga ini ya, hukum gereja ini ngutip sedikit ya hukum gereja ya, nggak akan panjang-panjang, lebih sedikit aja. Dalam hukum gereja sebenarnya orang yang hukum gereja Katolik dengan ritus yang lain ya, sebenarnya zaman dulu tuh orang yang sudah menikah tuh bisa jadi pastor. Jadi menikah dulu, punya istri nih ya, baru jadi pastor, sekalipun dia sedang beristri. Tapi menikah dulu. Tapi orang yang sudah jadi pastor nggak boleh nikah. Sebenarnya itu begitu. Maka ada beberapa gereja ritus Kaldea, ritus Timur, gereja Katolik, cuma bukan ritus Latin, tapi gereja Katolik, sama kayak kita mengakui kepausan di Vatikan sama lah. Tapi mereka ada beberapa yang menikah. Nah, itu memang peraturannya, hukumnya adalah mereka yang sudah menikah itu boleh jadi pastor. Setelah menikah boleh jadi pastor, tapi kalau sudah jadi pastor nggak boleh menikah. Bahkan Paus itu kalau nggak salah sekarang tuh pernah ditanya deh. Paus Fransiskus pun pernah ditanya,
Paus, kira-kira gereja itu boleh nggak? Pastor itu sekarang orang menikah boleh nggak jadi pastor? Paus Francis pernah ditanya sekarang. Dan jawaban beliau apa? Terserah uskup. Katanya gitu. Terserah uskup masing-masing. Kalau uskup setempat memperbolehkan, silakan. Orang yang menikah silakan jadi pastor. Gitu. Itu jawaban Paus Franciscus. Gitu ya. Tapi intinya gini, kalau aku sampai saat detik ini ditanya uh, apakah sekarang masih mau jadi pastor nggak? Masih mau. Keinginan itu masih ada. Sekalipun aku belum bisa menyimpulkan ini panggilan Tuhan atau tidak. Cuman yang pasti memang begini. Nah, aku pun juga dalam proses ya pemurnian dan pelayanan itu terus beriringan ya gitu. Kita murniin terus tapi nggak melayani ya sama aja. Atau kita melayani terus tapi tidak terus memurnikan juga itu bahaya juga gitu. Dan aku pun juga terus kontemplasi untuk hal ini, terus merefleksikan gitu untuk hal ini. Yang kembali lagi apalagi waktu ngobrol sama istri itu banyak refleksi yang muncul di sana. Gitu ya. Aku pun masih punya ambisi yang sebenarnya punya kecenderungan tidak benar ambisi ini. Gitu. Yaitu apa? Kalau aku lihat kedalaman hatiku, aku masih punya satu ambisi. Yaitu apa? Aku pingin namaku tuh dikenang sampai lama. Maka aku sangat mengagumi tokoh-tokoh misal kayak Bunda Maria, Paulus, Petrus, Santo Hieronymus, Santo Agustinus, Santo Thomas Aquinas, Santo Ambrosius, Santo Albertus Magnus, yang pengajaran-pengajaran mereka, sekalipun mereka hidup di tahun 500, di tahun 300, tapi sampai 2000 tahun pengajaran mereka masih dipegang, masih jadi dasar, dan nama mereka masih ada sampai sekarang. Gitu. Dan kalau aku lihat kedalaman hatiku, aku sebenarnya masih punya ambisi ini. Nah ini yang buat aku terus aku murnikan. Karena ambisi ini satu sisi bisa berbahaya sebenarnya. Ambisi ini satu sisi bisa berbahaya. Gitu ya. Gitu. Ambisi ini satu sisi bisa berbahaya. Kita itu terus aku murnikan. Maka tadi aku sharing juga salah satunya adalah aku punya kecenderungan sombong pun punya. Dan ini yang terus harus dijaga. Siapa yang bisa jaga? Roh Kudus. Kita nggak akan bisa jaga diri kita. Berapa persen kita bisa jaga diri kita? Lebih kuat lagi kalau kita dijagain bersama dengan orang lain. Jauh lebih kuat lagi kalau Roh Kudus yang jagain kita. Tapi Roh Kudus mau kita juga hidup dalam komunitas untuk saling menjaga. Dan kita berusaha juga menjaga diri kita sendiri. Gitu. Jadi 3 hal ini berkaitan gitu ya. Jangan sampai udah Roh Kudus sajalah, aku nggak butuh komunitas, aku nggak butuh usaha sendiri, nggak butuh Roh Kudus saja Pak. Tapi Roh Kudus juga mau kita berkomunitas dan kita tetap berusaha. Nah itu ya, paling sedikit menambahkan dari apa yang Leo sampaikan dari sharing luar biasa dari Leo. Itu Le, mending nggak usah nikah Le. Kayak Paulus. Kalau zaman para rasul dulu ada apa? Paulus dan Petrus gitu. Kok Petrus itu kan sudah menikah dulu. Baru dia ditahbiskan jadi rasul oleh Yesus. Kalau Paulus kan dia memang tidak menikah. Dan dia ditahbiskan jadi rasul oleh Yesus. Nah kira-kira begitu. Oh, nanti ngelantur kepanjangan bahaya. Monggo silakan yang lain. Ada mau yang ini kasih sharing tambahan ataupun kesaksian tambahan. Monggo silakan. Atau mungkin mau tanya. Masih ada mau tanya juga boleh. Monggo silakan. Ada? Sepertinya sudah ya. Tidak ada yang bertanya lagi, tidak ada yang mau sharing atau mau menambahkan lagi. Nah, kalau sudah,
Kita mau pas mau beres, kita mau pengumuman. OTN-nya live, sempat live ya. Oke, kita pengumuman atau OTN masih ada? Nah, tadi sempat live ya, mungkin masalah jaringan mungkin. Nah, kita pengumuman besok Minggu. Nah, ya, besok Minggu 5 Juni jam 3 sore, jangan lupa ya. Jam 3 sore kita akan ada praise and worship karena besok Minggu itu minggu pertama. Ya, praise and worship diadakan offline dan online. Bagi teman-teman yang offline nanti akan diberitahu tempatnya di mana. Bagi teman-teman yang mau online, linknya sama. Ini ya, link ini sama nih dengan link Jazz malam hari ini. Ini link semua ini sama. Minggu, Selasa, Kamis tuh linknya selalu sama. Gitu ya. Minggu, Selasa, Kamis ini. Nah, Selasa kita akan ada Miracle Room. Setiap Selasa kita akan ada Miracle Room. Doa syafaat ini ya. Setiap jam 8 malam. Ini via online. Ya, linknya sama. Dan minggu depan kita berkumpul lagi, kita jumpa lagi. Minggu depan jam 7 malam. Di link yang sama kita akan lanjut bahas tentang Kejadian 12. Kejadian 12 ayat 1 sampai 20. Abram dipanggil Allah. Ya, 2 perikop kita akan bahas. Abram dipanggil Allah dan Abram di Mesir. Nah, benar tuh. Aku setuju sama Kak Yus ya. Jangan ikuti Albertus biar kamu bisa lebih banyak lagi berbuat sesuatu. Wah, aku sangat setuju. Nah, itu. ini baca chat sebentar. Nah, itu pengumuman. Terus bagi teman-teman dan Bapak Ibu yang mau melihat rekaman jazz sebelumnya dari Kejadian 1 sampai Kejadian 11 ya. Kejadian 11 kemungkinan baru akan diupload besok atau lusa ya. Jadi untuk teman-teman dan Bapak Ibu yang mau melihat rekaman jazz sebelumnya dari Kejadian 1 sampai Kejadian 10 bisa silakan datangi YouTube kami House of Praise Bandung. Ya, search House of Praise Bandung, di sana ada video-video bukan hanya jazz tapi juga video-video PD saat kita persekutuan doa. Dan kalau mau langsung ke rekaman jazznya bisa di sini bit.ly/rekaman jazz hope ya. Nah, ini linknya di sini. Lalu kalau teman-teman Bapak Ibu ada Instagram, monggo silakan follow Instagram kami house.of.praise. Kalau ada TikTok, monggo silakan follow TikTok kami house.of.praise.bandung. Begitu? Apakah ada pengumuman tambahan? Tidak ada? Oke. Ya, terus doain, Le. Karena semua orang itu pasti akan kalah dengan hujan doa. Begitu. Oke, sekian pengumuman, tidak ada tambahan lain. Mari kita tutup. Saya boleh minta tolong Gaduh-Gaduh Channel untuk menutup dalam doa. Boleh? Ya. Oh, dapat berkat nih gue. Yuk, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengumpulkan kami dalam Google Meet ini Tuhan. Terima kasih juga atas firman-firman-Mu Tuhan, atas hikmat-hikmat pengetahuan dari-Mu Tuhan, melalui Bro Albert juga Tuhan. Kiranya Engkau memberkati Albert, membawa terbang tinggi lebih lagi Tuhan, dan juga jagai hatinya Tuhan agar tetap berintegrasi Tuhan, berintegritas Tuhan, sampai kami semua juga finish strong Tuhan, tidak ada penundaan, tidak ada delay Tuhan. Kami mau kebaskan semua yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan, kami mau kebaskan semua, biar kami memenuhi semua panggilan-Mu Tuhan. Engkau beri terus konfirmasi Tuhan atas panggilan kami Tuhan, agar kami tidak salah langkah, tidak salah jalan, tapi kami terus
berada dalam track-Mu Tuhan, jalan-Mu Tuhan, sampai kami memenuhi destiny kami sampai ke garis finish Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau berpisah Tuhan, Kau lindungi, jagai kami. Kau kumpulkan juga Tuhan untuk acara-acara kami selanjutnya Tuhan, PD, Jazz, atau apapun kegiatan-kegiatan yang akan kami adakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kiranya Kau terus melindungi, menuntun kami dari hari ini, besok, sepanjang hidup kami, dan untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.